channel yang memiliki topik susah berkembang. Meskipun sudah mulai, nanti di tengah-tengah bisa saja berhenti. Hai, jumpa lagi dengan Munaji, berbagi sebisanya seadanya tentang AdSense, blogger, YouTube, dan lainnya. Kesempatan video kali ini saya akan ini tidak mengatakan memberikan tips atau triks ya, tapi kalaupun ada lawannya dinamakan podcast ya, tapi karena ini tidak ada lawannya, jadi saya ngecepres lah istilahnya. Kalau bahasa saya itu ngecepres, ngomong sendiri, atau berbagi saja ya. Nah, jadi pada pokok pembahasan kali ini yaitu merupakan channel yang mungkin meskipun sudah dibuat ada beberapa video, tapi nanti kedepannya akan sulit berkembangnya ataupun susah menentukan arahnya kemana, dan atau mungkin bisa saja nanti di depannya itu nanti itu akan ada masalah, karena masalahnya itu kalau di per YouTuber semacam ini itu biasanya tidak langsung ketika saya upload langsung kita menemukan masalah, tapi nanti biasanya ada yang setelah beberapa tahun videonya bermasalah. Saya juga pernah mendapatkan hal itu karena ya mungkin dianggap tidak sesuai dengan kebijakan, ataupun ada yang mengklaim karena musiknya yang dulunya berlisensi standar atau Common Creative menjadi lisensi standar. Jadi menurut pendapat saya nih, channel yang nantinya susah, artinya susah dalam berkembang mungkin, ataupun menjadi susah karena ada penyebab-penyebab lainnya seperti pelanggaran-pelanggaran ya. Jadi pertama menurut saya ya adalah channel yang membahas atau mengupload tentang musik ya, musik. Jadi itu musik itu menurut saya berat ya. Beratnya bagaimana ya, karena berkaitan erat dengan hak cipta. Jadi kalau kita punya konten mungkin ya yang misalnya album musik yang menjadi playlist yang memang sebelumnya sudah saya bahas ya, memang bisa bagi hasil tentunya, tapi karena itu tidak langsung bisa bagi hasil ya, harus ada persetujuan. Artinya persetujuan itu dari pihak pengupload pertama tentunya, ataupun penerbitnya. Jadi kalau penerbitnya mengizinkan saya untuk mengupload video saya yang itu berupa musik, baik itu terutama cover ya yang bisa dibagi hasil, itu pun saya bisa mendapatkan bagi hasil kalau memang penerbit atau pemilik atau pengupload pertamanya itu mensetujui. Kalau tidak ya mungkin akan memilih delete ataupun dihapus. Nah, kalau nanti sering melakukan apa ini? Iya, nanti dulu ini mau dijemur. Kalau terlalu keseringan ya nanti akan bermasalah ya pada channel, akhirnya reputasinya jelek, yang kalau belum monetisasi baru proses pengajuan nanti bermasalah ketika pengajuan. Kalaupun yang sudah monetisasi dan sudah pernah mendapatkan hasil PO bahkan ya, nanti mungkin masalahnya channelnya bisa itu disuspend ataupun bahkan banned ya. Itu musik ya, terutama beda musik, baik itu yang cover. Kalau cover itu tadi ya, kalau yang langsung 100% musik dari pemilik aslinya tanpa kita cover, itu biasanya langsung strike merah. Itu satu. Yang keduanya adalah konten reaksi ya, baik itu reaksi mengambil dari misalnya acara-acara televisi, ataupun reaksi yang kalau yang sangat tenar itu yang sangat ramai ya, bahkan berlaku di luar negeri ini, mereaksi video Alibata, atau kan Alibata yang mainnya pakai gitar, cover lagu lokal ataupun lagu mancanegara ya. Jadi orang luar negeri itu banyak yang membuat channel semacam itu ya, konten reaksi ya, dan banyak orang luar negeri yang channelnya berkembang hanya dengan mereaksi dari video Alibata ya. Sebenarnya orang Indonesia itu adalah sebagai pasarnya ya, targetnya ya, karena orang Indonesia itu, kalau ini menurut pendapat saya, orang Indonesia kita sebut saja wilayah, daerah atau nama ataupun aktor yang tampil di luar negeri itu wow, pokoknya wow itulah, wow banget lah, mewah lah ya. Jadi
konten reaksi semacam itu menurut saya itu berat ya, karena tadi ada hak ciptanya. Jadi sama seperti bagi hasil, pada dasarnya seperti itu ya. Dan ini baru-baru ini ya, ada yang WA ke saya, itu masuknya melalui channel atau melalui blog. Memang di sana ada kontak saya yang khusus untuk jualan sebenarnya, tapi ada yang bertanya, nggak apa-apa ya, karena saya tujuannya memang untuk berbagi. Jadi kayak gitu. Mbak siapa lupa ya, saya tidak ingat ya Mbak siapa. Tapi intinya kayak gini, subscribernya sudah lumayan loh, 300 ribuan lah. Dia itu langsung mendapatkan strike 3 kali atau notifikasi peringatan 3 kali ya, yaitu terkait dengan hak cipta. Menurutnya itu yang dibagikan saya itu kasusnya karena dia itu reaksi dari acara-acara di televisi ya, nggak tahu lah acara apa ya, karena jarang nonton televisi yang semacam itu ya, mungkin sinetron atau acara-acara gosip-gosip lain sebagainya ya. Itu di reaksi, video reaksi kan itu biasanya video dari aslinya ditambahkan mungkin visual, bukan visual, audio, kita berupa dep dengan tampil, ataupun ditambahi latar belakang musik versi kita, ataupun yang mungkin ambilnya dari audio library-nya YouTube. Tapi itu masih ada masalahnya, karena meskipun audionya sudah di silent ya, dan kita ganti dengan audio yang bebas hak cipta, tapi kan visual itu adalah material yang memang orang lain yang membuat. Material tersebut memiliki hak cipta. Jadi nantinya kalaupun ya kembali ke penerbit sepakat untuk bagi hasil, ya mungkin itu adalah keuntungan bagi saya juga ya, bagi pengupload. Dan itu kasusnya ya, itu ya terkait hak cipta saya rasa ya, karena hak cipta itu meliputi dari audio, visual, karya-karya semacam banyak lah pokoknya ya. Jadi susah ya itu pertama. Yang keduanya yaitu adalah video reaksi semacam itu, apalagi video yang mengambilnya itu dari televisi ya. Saya pernah pengalaman nih, dulu saya juga reupload juga nih, jujur ya, reupload. Bahkan channel ini juga saya pernah reupload tentang bola ya, dan beberapa channel yang mengambil atau meliput tentang berita-berita. Dari mana saya mengambil videonya atau sebagai visualnya terutama ya, kalau audionya saya memang ngedep, membacakan artikel ataupun versi saya ya pernah belajar tentang berita ya sedikit, jadi mungkin agak tahu ya apa saja yang harus disampaikan. Nah, audio visualnya saya mengambil dari acara televisi RCTI kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu apa ya, acara waktu itu preman pensiun ya, kalau nggak salah acara preman pensiunnya itu kan ada ya, sekarang juga masih ada atau enggak ya, lupa ya. Nah itu yang dulu tampilnya itu sebelum maghrib atau pas maghrib, itu saya rekor, bukan download. Jadi acara itu saya rekor melalui PC ya, laptop ya, screen recorder. Terus saya ganti frame lah, saya tambahkan frame modifikasi, diedit lah ya, kasih efek atau lain sebagainya. Tetap ya, itu memang waktu itu saya mengalami beberapa tahap, dari yang aman ya, terutama aman karena belum ketat, sampai saatnya ketat. Jadi waktu saya upload hanya waktu dalam jangka waktu mungkin 1 hari atau beberapa jam, saya channelnya, videonya itu sudah mendapatkan peringatan bahwa video ini adalah milik dari Indosiar, milik dari RCTI ataupun lain sebagainya. Masalah kan, dulunya enggak seketat itu, saya mengalami hal itu ya dulu ya, wah pokoknya luar biasa lah. Jadi mikir-mikir. Jadi sekarang saya mau mengupload membuat konten yang semacam itu, yang mengambil material dari orang lain ya. Nah itu sekarang saya pikir 2 kali ya, itu 2. Dan yang ketiganya, ini yang terakhir ya, adalah video yang dibahas itu tidak sesuai dengan kemampuan, atau video yang membuatnya itu tidak berdasarkan hobi. Nah jadi memang saya bahkan video menentukan channel berdasarkan hobi saya itu, video yang saya pernah buat itu sudah saya dijadikan sebagai di halaman utama bahkan ya, itu di channel ini ya. Itu jadi kenapa penting membahas video itu sesuai dengan kemampuan atau berdasarkan hobi ya. Sebenarnya saya ya jujur saja, saya maksa membuat video membahas tentang Gadget Blogger itu, maksa ya, tapi karena
kok dipikir-pikir ya saya seneng kayak gitu ya, karena saya sedikit ada pengetahuan atau pengalaman tentang itu bahkan sekolah. Tapi ya masalah berkembangnya ya penting saya sudah usaha ya, masalah berkembang ya itulah bagian dari kekurangan saya sampai sekarang masih seperti ini. Semoga saja kedepannya akan terus berkembang ya. Jadi kayak gitu artinya kayak gini ya, meskipun tidak berkembang artinya belum berkembang seperti channel ini, tapi saya tidak begitu pusing, mungkin karena telat upload, mungkin karena ada urusan lain ya tentunya ya. Misalnya kayak gini saja, kalau yang hobi mancing, hobi olahraga, hobi travel ya, hobi macam-macam lah ya, kalau itu dibuat berdasarkan hobi itu akan terus berkelanjutan. Artinya kalau untuk memenuhi kuantitas supaya tiap hari upload itu sangat mudah kalau dilakukan temanya itu berdasarkan hobi. Tapi kalau maksa mungkin semacam channel saya ini harus mikir ya, harus mikir, bener mikir. Karena apa? Ya kemungkinan orang yang mencari semacam ini ya, mungkin tentang YouTube atau AdSense itu kan orang yang mencari solusi ya, solusi ketika ada masalah baru mencari misalnya AdSense di banned, kenapa, apa solusinya. Pasti kata kuncinya tidak seperti itu. Mungkin nanti akan menemukan salah satunya ya video semacam yang saya punya ini ya. Dan juga masih banyak lainnya seperti Dendeze gitu ya, itu saya banyak belajar dari sana juga ya. Nah itu, jadi intinya penting kalau membuat video itu berdasarkan hobi ya, itu penting benar. Masalah berfaedah atau tidaknya ya, masalah berfaedah atau tidaknya kan orang bagaimana mengambilnya, kira-kira video ini bermanfaat atau tidak kan tergantung kebutuhan ya. Bentukan meskipun itu dibuat berdasarkan dari hobi ya, kebutuhan. Mungkin kita sama-sama hobi senang di dunia per-YouTuban mungkin, ataupun hobi di perkarangan ya. Kalau itu memang sesuai sama selaras satu frekuensi ya jadi bermanfaat ya, karena mungkin yang saya omongkan mungkin di menit berbawah itu ada yang sedang jadi kasus untuk sedulur semuanya. Nah itu ya. Ya kurang lebihnya itu ya, jadi 3 poin itu saya rasa video yang kedepannya susahnya ya susah berkembang, bisa saja susah nanti ada masalah, ketika ada masalah dan akan datang masalah menjadi susah ya, yaitu satu, pertama adalah video tentang musik itu susah ya, yang keduanya adalah video tentang reaksi, dan yang ketiganya yaitu video yang tidak sesuai dengan kemampuan atau video yang dibuatnya bukan berdasarkan dari hobi, itu nanti akan dalam tanda kutip susah ya. Susah apa saja silakan dilanjutkan sendiri. Itu saja berbagi kali ini, semoga apa yang saya katakan bisa bermanfaat dan ya dari sharing saya itu bisa menambah wawasan tentunya ya. Terima kasih. Munaji, berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.